Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wada'na anka wizrak, dan kami pun telah menurunkan bebanmu darimu. Allah memastikan bahwa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat Al-Quran yang diberikan kepada Rasulullah itu selain mampu membuat Rasulullah sebagai Al-Quran yang berjalan, yang akan melapangkan dadanya, juga akan menurunkan beban darinya, beban kehidupan, beban cobaan, beban ujian. Sehingga sebesar apapun masalah yang dihadapi Rasulullah, ketika ada iman, ada Islam, ada Al-Quran di dalam dirinya, itu segala sesuatunya terasa ringan, terasa mudah. Jadi memang sebagian mazhab yang Sunni lah katakan ada semacam operasi pada dada Rasulullah, seperti halnya seperti film Iron Man. Di dalam dadanya itu bahwa Allah membersihkan segala keburukan di dalam dadanya, digantikan dengan hal-hal yang baik. Namun di sebagian Syiah tidak mempercayai hal itu. Dia mempercayai bahwa dari sejak lahir para nabi itu suci, tidak perlu ada operasi-operasi semacam itu lagi. Jadi dua kutub ini memang suatu hal yang seharusnya tidak perlu jadi pertentangan, harusnya saling melengkapi. Bahwa di satu sisi bahwa memang benar para nabi itu memiliki sesuatu hal yang murni dari asalnya, namun sebagai wujud bahwa dia telah diturun ke bumi bersatu dengan kerusakan di bumi, dosa-dosa di bumi, segala kehinaan di bumi, maka perlu disucikan kembali oleh Jibril begitu. Dengan apa? Yaitu dengan Al-Quran, dengan iman, dengan Islam, dengan fitrah Ibrahim, dengan fitrah Nuh, fitrah Adam, bahwa tiada Tuhan selain Allah. Manusia yang meyakini hal itu, sebesar apapun masalah yang dihadapinya, serumit apapun masalah yang dihadapinya, itu ringan, karena pada akhirnya akan setuju, hasil akhirnya adalah kepada Allah. Apakah dia akan masuk neraka atau masuk surga, semua diserahkan kepada Allah. Sehingga wujudnya dia hanya bekerja keras, hanya berusaha sebaik mungkin, hasil akhirnya di tangan Allah. Sehingga bebannya itu bukan beban yang benar-benar, karena kalau manusia benar-benar dibebankan sesuatu, ya satu aja sama masalah sama Allah, itu pasti akan menjerit. Karena pada saat Allah menanyakan siapa yang mau menjadi khalifah alam semesta, tidak ada yang berani. Manusia dengan keterbatasannya, dengan segala kemampuan dalam berusaha pun, dengan kelemahan-kelemahannya, itu mampu menjalani dia sebagai khalifah, akan mempertanggungjawabkan pada hasil akhirnya. Sehingga gunung-gunung pun tidak berani, hanya manusia. Jadi pada saat kita mendapat kesukaran, kita mendapat kesulitan, kita mendapat bencana, kita mendapat sesuatu, itu serahkan sesuatu kepada Allah. Kita tinggal jalani saja apa yang terbaik menurut kita, apa yang terbaik menurut akal kita, hati kita, dan kita terus berusaha menundukkan hawa nafsu. Hawa nafsu hanya bisa kita tundukkan, tidak bisa kita hilangkan. Kalau kita hilangkan hawa nafsu, itu namanya kita menghilangkan bahan bakar utama kita untuk tetap hidup. Karena hawa nafsu itu yang membuat seseorang menjadi baik. Itu pembakaran hawa nafsu akan keadilan, akan kebenaran, akan jalan yang lurus. Jika itu kita hilangkan, berarti kita sudah mati. Karena tiga hal itu memang menjadi sumber dasar pembangkit, sumber dasar energi jiwa manusia, itu akal, hati, dan hawa nafsu. Trinitas dalam istilah sumber energi manusia yang tiga tapi menjadi satu, kembali kepada Allah, kembali kepada wujud yang paling nyata kelak nanti di akhirat. Bukankah kami telah melapangkan dadamu, wahai Rasulullah, dan kami pun telah menurunkan bebanmu darimu. Sehingga
ketika menghadapi jahiliyah di masa beliau yang luar biasanya itu datangnya dari keluarganya sendiri yang sangat dengki, yang sangat apa ya istilahnya, yang sangat murka dengan kehadiran risalah dari Rasulullah, bahkan mengiming-imingkan Rasulullah dengan wanita, dengan harta, dengan jabatan segala macam. Rasulullah tampil semua dengan bantuan Allah, karena yakin bahwa pada saat hak yang paling nyata itu Ka'bah harusnya tidak ada berhala, harus dikembalikan murni, harus dikembalikan kepada fitrahnya, tidak ada berhala yang disembah. Hingga alhamdulillah sampai detik ini yang namanya kaum kafir sebenarnya diharamkan masuk Mekah Al-Mukarramah dan Madinah. Tapi ya karena kepentingan politik, kepentingan urgensi ekonomi dan sebagainya macam, hal-hal semacam itu di zaman modern sekarang ini susah untuk dilakukan lagi. Padahal itu suatu hal yang sangat, menurut saya itu sangat suatu yang ilahiyah. Ketika ada kaki-kaki, otak-otak yang berpikir bahwa tiada Tuhan selain Allah, bahwa Muhammad adalah utusannya, dia tidak percaya hal itu lalu masuk Ka'bah, lalu masuk Mekah dengan alasan apapun, mau kepentingan politik, mau kepentingan tamu negara atau semacamnya, itu sebenarnya sudah melanggar hal-hal perintah langit, sudah melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh Ibrahim bahwa haram bagi mereka yang tidak percaya Allah, tidak percaya kenabian, tidak percaya Adam sampai Rasulullah itu adalah utusannya untuk masuk ke Ka'bah, itu haram. Tapi kita lihat sendiri belakangan ini, nggak usah jauh-jauh, tahun-tahun sejak Saud, banyak pembesar negara-negara yang tidak percaya la ilaha illallah Muhammad Rasul diizinkan masuk hanya karena rasa sungkan, karena rasa semacam ya saling hormat menghormati. Tapi ya bagaimanapun itu hak mereka, karena mereka yang memiliki, karena mereka yang menjaga pada saat itu. Namun sebenarnya itu tidak baik, karena apa yang sudah ditetapkan oleh langit itu harus dilakukan. Apa yang sudah ditetapkan oleh Allah, oleh Rasulullah, oleh para nabi, oleh langit, oleh bumi, bahkan itu seharusnya sudah tidak dilanggar, tidak boleh dilanggar. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi, karena pelanggaran alam semesta itu memiliki kode etik, sama seperti halnya kita membangun sebuah pemerintahan, membangun sebuah desa, membangun sebuah kota, membangun sebuah negara, itu memiliki kode etik. Dan jika kode etik itu dilanggar, maka kode etik itu akan menjadi tidak berlaku lagi, hanya akan sebagai figura saja, hanya sebagai hiasan dinding saja, sehingga tidak ada artinya lagi, sehingga akan terjadi kekacauan, akan terjadi ketidaknormalan dalam hubungan sosial, hubungan antar ilahiyah, antar kita sebagai manusia, dan hubungan antar alam semesta. Jangan salah, Al-Quran sendiri mengatakan gunung itu berbicara, ya, sungai-sungai itu berbicara, seluruh makhluk itu berbicara, pohon itu berbicara, hewan itu berbicara. Mereka memiliki semua kode etik. Dan ketika kode etik itu dilanggar, jangan salahkan, sehingga terjadi kekacauan, terjadi semacam suatu ketidaknormalan. Itulah yang menjadi bahan untuk iblis laknatullah untuk mengacaukan kehidupan anak Adam dari sejak dia diturunkan ke bumi sampai hingga nanti dia kiamat. Kekacauan ini itu yang menjadi modal dasar iblis laknatullah, agar manusia hidup dalam serba kebimbangan, serba ketakutan, serba kekacauan, serba tidak tahu dia mau kemana. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan masalah-masalahnya, tidak tahu lagi apa yang harus dikerjakan, sehingga dunia saja yang menjadi patokan ukurnya. Dan ketika dunia sudah menjadi patokan ukurnya, semua akan tahu larinya akan kemana. Semua akan mati. Tidak akan dibawa itu dunia. Alhamdulillahirrabbilalamin.